Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazan muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya kita semua akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan bertanya kepada kita. Kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan Allah kepada kita? Dari mana harta kita hasilkan? Dan untuk apa kita gunakan? Kita gunakan untuk apa waktu muda kita? Apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi perkara-perkara yang besar. Kita akan menghadapi kematian. Seumpama sakitnya kematian itu ditunjukkan kepada manusia yang hidup di dunia ini, tentu semua orang tidak akan merasakan enaknya makan dan nyenyaknya tidur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi alam kubur. Sedangkan alam kubur itu salah satu dari pertamanan surga atau jurang dari jurang-jurang neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi jembatan Sirat, akan menghadapi hisab, akan dihitung amal-amal kita semua, baik yang zahir maupun yang batin. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Amal-amal yang kita sembunyikan dan amal-amal yang kita perlihatkan, semua akan dihisab oleh Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, yang hakimnya yaitu Allah sendiri, yang menguasai seluruh alam, yang mengetahui perkara yang zahir dan batin. Saksinya yaitu para malaikat, para nabi dan rasul. Mahkamah yang disaksikan oleh semua makhluk, semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Kita akan menjadi tontonan di mahkamah itu. Ketika kita diputus oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan waktu itu. Sebaliknya, ketika kita diputus oleh Allah termasuk golongan orang yang durhaka, maka bagaimana kesusahan dan kehinaannya yang kita alami pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan hal seperti itulah yang menjadikan takutnya para wali Allah kepada Allah, menjadikan bergetarnya hati orang yang beriman karena merasakan dunia ini bukan apa-apa, kenikmatan dunia ini bukan apa-apa, kemuliaan dunia ini bukan apa-apa, kenikmatan dan kemuliaan yang sebentar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkahnya syaitan untuk merusak kita, yaitu ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat. Ketika seseorang itu lupa dengan kehidupan akhirat, kemudian sibuk dan tergiur dengan kehidupan dunia, maka hatinya, akhiratnya akan dipenuhi dengan hubbud dunia atau cinta dunia. Sedang dengan kehidupan dunia, perilaku dan pertimbangannya adalah dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Siang malam yang difikirkan dunia dan lupa kepada akhirat, padahal kita akan ke akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Seseorang itu berjalan ke akhirat, tetapi yang dilihat adalah dunia, bagaimana dia bisa selamat? Ibarat seseorang itu berjalan ke barat,
tetapi dia selalu melihat ke timur. Bagaimana nasib orang yang seperti ini? Tentu dia akan menabrak dan jatuh ke jurang. Kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit tambah dekat dengan akhirat. Kita berjalan menuju akhirat. Di rumah kita berjalan ke akhirat. Tidur pun kita bertambah dekat dengan akhirat. Tetapi apabila yang kita pikirkan bukan akhirat, tentu kita akan salah jalan. Maka hendaknya kita selalu mengingat akhirat. Karena tipuan syaitan itu hanya untuk orang-orang yang lupa kepada akhirat. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat cenderung kepada bisikan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 113. Orang yang tunduk taat kepada syaitan yaitu orang-orang yang hatinya tidak yakin dengan akhirat. Orang yang hatinya dipenuhi yakin dan akhirat, memikirkan akhirat, tidak akan bisa ditipu oleh syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hari Jumat yang mulia ini untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Hendaknya kita memikirkan persiapan akhirat. Untuk hidup di dunia ini, kita selalu memikirkannya siang dan malam, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lainnya. Maka untuk akhirat kita harus lebih mempersiapkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini akhirat sudah ada, surga sudah jadi, neraka sudah dinyalakan. Apakah persiapan kita untuk menghadapinya? Kalau kita mau berpikir, tentu kita bisa beramal untuk akhirat kita. Sehingga yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana amal-amal kita bisa terjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ini dibuat oleh Allah dari tanah, sedangkan tanah itu punya sifat mudah terpengaruhi. Maka di antara kewajiban kita adalah membuat suasana yang membuat kita ingat kepada akhirat. Kita jadikan rumah kita, anak-anak kita, kampung-kampung kita, toko-toko kita, tempat kerja kita, hidup amal agama sehingga bisa mengingatkan kita nanti di akhirat. Barakallahu liya wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazakril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabba auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan
tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimus shalat.